Oke, sekarang aku akan ngejelasin tentang mata kuliah yang ada di manajemen. Yang pertama itu ada pengantar bisnis, yang kedua ada matematika bisnis. Ini kayak matematika di SMA aja, tapi mungkin lebih banyak soal-soal ke arah ekonominya. Terus yang ketiga ada statistika bisnis, yang keempat ada komunikasi bisnis. Selanjutnya itu ada pengantar akuntansi. Nah, di akuntansi sendiri ada akuntansi keuangan dasar, biaya, dan manajemen. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, sebelum itu pasti kita akan diberi pengantar terlebih dahulu, yaitu di mata kuliah pengantar ekonomi. Selain dari mata kuliah ini, kita juga akan dikasih mata kuliah bahasa Inggris, seperti mata kuliah di fakultas-fakultas lain. Lalu di slide selanjutnya aku akan ngasih tahu tentang mata kuliah manajemen sesuai peminatan. Yang pertama itu ada manajemen operasi atau operations, yang kedua ada manajemen keuangan atau finance, yang ketiga ada manajemen pemasaran atau marketing, dan yang terakhir ada manajemen SDM atau human resource. Selanjutnya adalah prospek kerja. Kalian bisa menjadi manajer di bidang human research, business development, maupun finansial. Selanjutnya adalah entrepreneur ataupun pengusaha. Dan selanjutnya ada business consultant. Nah, ini adalah beberapa contoh business consultant yang paling terkenal. Ada McKinsey, lalu juga ada Boston BCG atau Boston Consultant Group. Selanjutnya juga kalian bisa menjadi cost lawyer atau bidang legal di masalah biaya di suatu perusahaan. Jadi manajemen tidak hanya selalu berkutat dengan ekonomi, tetapi juga bisa masuk ke dalam bidang hukum. Selanjutnya adalah data analis. Di data analis kalian bisa menjadi penganalisis data. Biasanya itu digunakan oleh startup di mana mereka menganalisis konsumen, perilaku konsumen, kebutuhan konsumen melalui data-data algoritma yang mereka peroleh dari sistem mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah aktuaris. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi aktuaria tapi mungkin merasa masuk ke jurusan aktuaria itu sangat susah, kalian bisa banget nih masuk manajemen. Dan karena di manajemen itu mirip-mirip juga, kita juga belajar hitungan karena aktuaria itu adalah sebenarnya menganalisis melalui menganalisis dengan cara ekonomi. Jadi kalian bisa banget nih jadi aktuaria dengan masuk manajemen. Oke, kali ini aku bakal jelasin PTN mana aja sih dengan jurusan manajemen terbaik di Indonesia. Yang pertama adalah UI. Kenapa UI terbaik? Pertama karena peringkat 40 versi The World University Impact Ranking 2020 dipegang oleh UI. Lalu, UI pernah menduduki peringkat 801 dari 1000 negara di dunia versi Time Higher Education. Dan yang terakhir, UI juga merupakan salah satu alumnusnya adalah Menteri Keuangan RI yaitu Ibu Sri Mulyani. Dan universitas kedua yaitu ada ITB atau Institut Teknologi Bandung. Seperti yang kita tahu, manajemen di ITB yaitu tergabung dalam SBM atau Sekolah Bisnis dan Manajemen. SBM pernah mencapai top 500 sebagai World Class Business School versi Time Higher Education tahun 2019. Lalu, Sekolah Bisnis Terbaik se-Indonesia versi Global Brands Magazine atau GBM Inggris selama 3 tahun berturut-turut. Yang ketiga adalah menjadi Industri Marketing Champion Jawa Barat 2020, dan SBM ITB juga memiliki banyak alumni yang menjadi pebisnis dan CEO hebat baik di dunia maupun mancanegara. Lalu ada juga UGM. UGM pernah menduduki peringkat 254 versi Quakerly Simons World University Ranking tahun ini, peringkat pertama versi For International College and Universities atau For ICU tahun 2020, dan yang ketiga yaitu masuk ke 38 sekolah bisnis terbaik dunia versi The Association to Advanced Collegiate School of Business International. Dan masih banyak banget nih PTN-PTN dengan jurusan manajemen terbaiknya. Ada Undip, Unbrau, IPB, Unsud, Unpad, dan masih banyak lagi. Lalu, selanjutnya adalah PTS dengan jurusan manajemen terbaik. Yang pertama adalah IPMI, yang kedua Universitas Prasetya Mulia, lalu BINUS University, ada UPH, Telkom University, Atmajaya, dan yang terakhir adalah UII atau Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya itu ada personal traits. Jadi sifat-sifat apa aja sih yang cocok untuk masuk jurusan manajemen? Yang pertama itu ada decision maker. Nah, kita tuh harus bisa membuat keputusan dengan mempertimbangkan pro and cons-nya.
Yang kedua itu ada critical thinking. Yang ketiga itu good listener. Jadi kita tuh harus bisa menyerap dan memproses apa aja yang benar-benar dikatakan orang-orang yang kita ajak berinteraksi. Nah, terus keempat ini karena manajemen ini sendiri berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, pastinya sifat tekun dan teliti itu dibutuhin banget. Terus karena manajemen dan dunia bisnis itu nggak lepas dari riset dan analisa, jadi menyukai riset dan analisa itu termasuk salah satu sifat yang cocok untuk jadi siswa manajemen. Terus juga menyukai hitungan, walaupun nggak sebanyak ilmu ekonomi dan akuntansi, tapi untuk mata kuliah dasar itu juga tetap ada. Sekarang aku bakal ngejelasin mata kuliah apa aja sih yang ada di jurusan ilmu ekonomi. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ini berfokus pada perilaku konsumen, perilaku perusahaan, dan bagaimana mekanisme pasar bekerja. Kemudian ada ekonomi makro yang membahas ekonomi secara menyeluruh. Ada ekonomi internasional, yaitu ketergantungan setiap negara di dunia secara ekonomi. Ada ekonomi publik yang membahas permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan publik. Kemudian ada manajemen yang mempelajari kegiatan perusahaan yang ada kaitannya dengan ekonomi dan bisnis. Kemudian ekonomi pembangunan, yaitu membahas masalah pembangunan yang ada di negara-negara berkembang. Kemudian ekonomi metrika yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistika. Akuntansi dasar yaitu bagaimana cara membaca laporan-laporan keuangan, matematika ekonomi yaitu penerapan matematika dalam ilmu ekonomi, dan konsentrasi studi yang berbeda-beda setiap universitasnya. Contohnya ekonomi bisnis, ekonomi industri, ekonomi SDM, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk prospek kerja ilmu ekonomi sendiri sebenarnya lumayan luas karena kan ilmu ekonomi itu mencangkup ilmu ekonomi makro sama ekonomi mikro. Jadi kalau misalnya mau ke mikro yang kayak lebih ke perusahaan seperti jadi analis market atau jadi manajer itu masih bisa. Tapi kalau misalnya mau yang ke lebih makro, terus habis itu kerja di pemerintahan, jadi konsultan pajak, jadi konsultan ekonomi, itu juga masih bisa. Nah, menurut gue yang paling menarik tuh dosen sih, karena kalau misalnya di ilmu ekonomi sendiri, banyak banget orang yang menjadikan karir dosen itu sebagai jenjang pertama untuk ke karir yang lebih besar, kayak misalnya jadi pejabat di pemerintahan pusat, kayak misalnya jadi menteri atau jadi konsulat. Nah, selanjutnya ada PTN dan PTS dengan jurusan ilmu ekonomi terbaik. Untuk PTN-nya itu tuh ada UGM, UI, sama Unhas. Untuk PTS-nya itu ada Universitas Kristen Satya Wacana. Kenapa sih PTN dan PTS ilmu ekonomi itu sedikit banget? Karena gini, sebenarnya tuh dia punya kembaran namanya ekonomi pembangunan. Nah, saat ini ilmu ekonomi sama ekonomi pembangunan itu belum ada di satu universitas yang sama. Jadi kalau misalkan di UI itu kan adanya ilmu ekonomi. Nah, dia tuh nggak ada ekonomi pembangunan. Nah, kalau di Unpad itu tuh adanya ekonomi pembangunan tapi nggak ada ilmu ekonomi gitu. Makanya karena di Indonesia sekarang lebih banyak ke ekonomi pembangunan, jadi ilmu ekonomi itu cuman ada di 4 universitas tadi. Nah, selanjutnya ada personal traits yang sering dianggap cocok untuk jurusan ilmu ekonomi. Yang pertama itu berpikir kritis dan senang melakukan riset. Kenapa? Karena IE itu banyak bikin analisis ekonomi. Makanya dibutuhin juga untuk tekun, teliti, dan detail yang sangat diperlukan untuk tiap analisis ekonomi yang dibuat. Yang terakhir adalah senang berhitung, karena IE itu kan banyak hitungannya. Gak harus jago hitungan, tapi at least kalian gak terbebani oleh hitungan itu sendiri. Selanjutnya ada jurusan akuntansi. Untuk mata kuliahnya ada ekonomi makro, ekonomi mikro, matematika ekonomi, matematika bisnis, ekonomi koperasi, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, auditing, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi akuntansi, teori akuntansi, komunikasi bisnis, perpajakan, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia. Lalu ada akuntansi organisasi nirlaba, perpajakan internasional, manajemen strategik, statistika dan ekonomi bisnis, permodelan keuangan dan simulasi bisnis, analitik bisnis, investasi dan pasar modal, strategi dan manajemen kinerja organisasi, serta tata kelola perusahaan dan manajemen resiko. Selanjutnya, untuk prospek pekerjaan lulusan akuntansi yang paling umum adalah menjadi akuntan. Nah, akuntan ini ada beberapa jenis, contohnya akuntan publik dan akuntan forensik. Selain itu,
mereka yang lulusan akuntansi biasanya juga mau menjadi auditor dan accounting manager. Nah, auditor ini adalah orang-orang yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen keuangan untuk memastikan segala transaksi berjalan sesuai dengan dokumennya tersebut dan tidak ada kecurangan. Nah, selain itu mereka juga bisa menjadi financial analyst dan financial advisor. Nah, financial analyst ini adalah orang-orang yang menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi peluang atau mengevaluasi hasil untuk keputusan bisnisnya. Nah, selain itu financial advisor adalah orang yang memberikan nasihat atau saran untuk kliennya. Nah, kliennya ini bisa berupa perusahaan atau individu untuk membantu mereka merencanakan keuangannya secara matang. Selanjutnya adalah perguruan tinggi negeri dengan jurusan akuntansi terbaik. Yang pertama adalah Universitas Indonesia yang menempati peringkat 151 hingga 200 terbaik di dunia dan juga memiliki angka passing grade tinggi yaitu 56,40%. Lalu yang kedua adalah UGM yang masuk ke dalam peringkat 501 hingga 600 terbaik di dunia yang memiliki angka passing grade tinggi yaitu 60,51%, menempati urutan pertama di tahun 2020. Lalu yang ketiga adalah Undip yaitu peringkat 601 sama dengan UB dan juga ITB. Jurusan akuntansi di Undip juga telah memperoleh akreditasi. Dan yang terakhir adalah personal traits yang cocok untuk calon mahasiswa akuntansi. Yang pertama adalah yang pastinya tekun, teliti, dan kritis. Karena kalau misalnya kita nulis laporan keuangan itu perlu banget telitinya, soalnya nanti kalau misalnya kita nggak teliti pasti salah sampai akhir. Nah, terus selain itu juga senang menganalisis dan senang memecahkan masalah. Karena laporan keuangan itu kita sebagai lulusan akuntansi juga harus bisa menganalisis laporan keuangan untuk keperluan internal atau eksternal perusahaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.